Sahabat, bayangkan satu hari nanti kita semua akan berbaring di dalam tanah tanpa siapapun yang menemani. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, tidak ada keluarga. Yang tersisa hanyalah amal yang pernah kita kerjakan. Dan tahukah Anda, ada 5 zikir agung yang jika dibaca rutin saat usia tua akan menyelamatkan kita dari siksa kubur, bahkan dijaga dari azab di hari kiamat. Inilah zikir yang bisa menjadi cahaya di dalam kubur, pelindung di padang mahsyar, dan penuntun menuju surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, bayangkan saat jasad kita dibaringkan di dalam tanah, semua orang pergi dan kita tinggal sendirian. Tak ada cahaya, tak ada suara, dan tak ada bantuan kecuali amalan zikir yang kita bawa sepanjang usia. Jika sekarang kita sudah memasuki usia senja, usia 50-an tahun, 60-an tahun, bahkan lebih, maka inilah saat yang paling tepat untuk menabung bekal terbaik menuju kampung akhirat. Bukan harta yang kita bawa, bukan pangkat, bukan jabatan, tapi amalan zikir yang kita tanam tiap hari. Waktu terus berjalan, maka bukan waktunya lagi menunda-nunda kebaikan. Setiap tarikan nafas adalah kesempatan terakhir. Maka mari gunakan usia tua ini untuk memperbanyak zikir, memohon ampunan, dan menyiapkan bekal terbaik untuk perjalanan abadi kita. Di video ini kita akan membahas 5 zikir agung yang sangat dianjurkan dibaca rutin di usia senja, karena insya Allah zikir inilah yang akan menyelamatkan kita dari siksa kubur dan azab hari kiamat. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas kebaikan Anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah inspirasi nyata untuk kita semua, yang mana di sebuah desa kecil di Jawa Tengah ada seorang kakek sederhana bernama Mbah Jabar. Umurnya sudah lebih dari 80 tahun. Setiap hari aktivitasnya hanya satu, yaitu salat 5 waktu di masjid, lalu duduk lama di sajadahnya sambil berzikir pelan. Masyarakat menganggapnya orang biasa, tak punya banyak harta, tak dikenal luas, hidupnya sangat sederhana.
Tapi ada satu hal yang luar biasa dari beliau, yaitu lisannya hampir tak pernah lepas dari kalimat La ilaha illallah. Bahkan saat berjalan pun bibirnya terus berzikir. Suatu malam beliau meninggal dunia dalam tidur, dalam keadaan wudu setelah salat tahajud dan membaca zikir panjang. Yang membuat orang-orang terkejut adalah kejadian setelah pemakamannya. Beberapa warga dan tetangga terdekat mengaku bahwa beliau bermimpi bertemu Mbah Jabar. Dalam mimpi itu beliau mengenakan pakaian putih dan wajahnya bersinar cerah. Ia berkata, Alhamdulillah, zikirku selama hidup menjadi teman terbaikku di alam kubur. Tak terasa sepi, tak ada rasa takut. Aku dijaga, ditemani dan disinari karena kalimat La ilaha illallah yang kuucapkan setiap hari. Cerita ini menyebar ke seluruh desa. Sejak saat itu, masjid yang dulu hanya diisi beberapa orang mulai dipenuhi oleh para lelaki tua yang ingin meniru Mbah Jabar, hidup dalam zikir dan wafat dalam keadaan mulia. Pesan dari kisah ini bahwa kita tidak pernah tahu amal mana yang akan menyelamatkan kita. Tapi lihatlah, zikir yang ringan di lisan itu bisa menjadi pelita di alam kubur. Jangan remehkan zikir, apalagi di usia tua, karena bisa jadi seperti Mbah Jabar, zikir itulah yang akan menuntun kita menuju surga. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, berikut adalah cara atau kaifiah dalam mengamalkan kelima zikir agung tersebut sesuai dengan tuntunan ulama serta hadis agar mudah diamalkan, khususnya oleh usia yang sudah memasuki tua. Yang pertama, bacalah zikir La ilaha illallah. Bacalah zikir ini minimal 100 kali dalam sehari. Bisa dibagi 20 kali setiap hari selesai salat fardu. Adapun waktunya yaitu setiap pagi, sore dan setelah salat fardu. Niatkan di dalam hati bahwa ini adalah zikir tauhid dan bentuk ikrar keimanan kepada Allah. Bisa dilafalkan sambil duduk santai setelah sholat atau saat menunggu azan. Jangan terburu-buru dalam mengucapkannya, perlahan dan resapi maknanya. Adapun keutamaan zikirnya ialah yang pertama, zikir yang paling utama di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, Afdaluz zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling baik adalah La ilaha illallah. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang kedua, pintu surga dibuka untuk orang yang mengucapkannya dengan ikhlas. Barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah secara ikhlas, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang ketiga, neraka diharamkan menyentuh tubuhnya. Di dalam sebuah riwayat hadis, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka menyentuh orang yang membaca La ilaha illallah hanya karena mencari wajah Allah. Hadis riwayat Bukhari. Lalu kemudian yang kedua yaitu zikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun kaifiah dalam pengamalannya yaitu bacalah zikir ini sebanyak 100 kali dalam sehari. Bisa sambil jalan pagi atau duduk santai di rumah. Waktunya pagi hari setelah subuh atau di waktu luang sebelum zuhur. Adapun keutamaannya daripada zikir ini yaitu yang pertama, wajah bercahaya seperti bulan purnama di hari kiamat, yang mana dinukilkan oleh Imam As-Suyuti dalam Lubabul Hadis, yang mana disebutkan siapa membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali setiap hari, maka dia akan datang di hari kiamat dengan wajah bercahaya seperti bulan purnama. Lalu yang kedua, termasuk orang yang istiqomah dalam syahadat dan Allah jaga keimanannya hingga akhir hayat. Kemudian zikir yang ketiga yaitu zikir La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Bacalah zikir ini 100 kali dalam sehari. Adapun waktu terbaik dalam mengamalkannya yaitu setelah salat duha atau waktu pagi menjelang siang. Adapun keutamaannya yaitu yang pertama,
pembuka pintu rezeki dan kekayaan. Yang kedua, selamat dari siksa kubur dan azab neraka. Yang ketiga, dibukakan pintu-pintu surga. Barang siapa membaca La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin 100 kali setiap hari, maka ia akan selamat dari kefakiran, azab kubur, dan dibukakan pintu-pintu surga. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya dari Sayyidina Ali. Kemudian zikir yang keempat yaitu zikir Nabi Yunus. Adapun bunyinya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jumlah bacaannya tidak dibatasi, tapi sebaiknya bacalah minimal 40 sampai 100 kali setiap hari. Adapun kaifiah dalam pengamalannya, waktu terbaik yaitu saat sedang menghadapi masalah, kemudian dalam doa setelah salat, atau di waktu sepertiga malam. Adapun keutamaannya yaitu yang pertama, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Lalu yang kedua, menjadi penyelamat dari ujian dan kesulitan hidup. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa Nabi Yunus ini dalam keadaan apapun, melainkan Allah pasti mengabulkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, amalan taubat yang sangat dicintai Allah. Yang keempat, cocok dibaca saat hati sempit, penuh beban, atau diliputi penyesalan dosa. Kemudian yang kelima yaitu zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacalah zikir ini sebanyak 10 kali setelah subuh dan 10 kali setelah maghrib. Adapun kaifiah dalam pengamalannya yaitu waktu yang terbaik setelah solat subuh dan solat maghrib. Biasakan baca zikir ini sebelum beranjak dari tempat solat. Bisa juga ditambahkan pada zikir pagi dan petang. Adapun keutamaannya yaitu yang pertama, dijaga malaikat dari pagi hingga malam atau malam hingga pagi. Siapa yang membaca zikir ini 10 kali setelah subuh dan maghrib, Allah akan kirimkan malaikat untuk menjaganya. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra. Lalu yang kedua, dicintai Allah dan menjadi pelindung dari gangguan syaitan. Yang ketiga, termasuk zikir rutin yang dilakukan Rasulullah setelah solat. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, waktu terus berjalan, rambut mulai memutih, tenaga tak lagi sekuat dulu, dan satu persatu sahabat sebaya kita dipanggil pulang oleh Allah. Kita pun akan menyusul. Namun jangan biarkan usia tua berlalu tanpa makna. Mari jadikan setiap detik yang tersisa sebagai ladang pahala. Zikir-zikir yang ringan di lisan justru bisa menjadi pelindung di kubur, penyelamat di akhirat, dan kunci pembuka surga. Mulailah hari ini, mari kita latih diri membasahi lisan kita dengan 5 zikir agung ini, bukan untuk dunia tapi untuk bekal pulang kita nanti. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua husnul khotimah, kubur yang lapang, dan wajah bersinar saat dibangkitkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.